Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralin Daud dengan NIM 9114-20134 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi semester 5 Konsentrasi Akuntansi. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah ujian tengah semester akuntansi perpajakan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Pada soal nomor 1, di mana jelaskan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Dari akuntansi komersial, dari sisi pengguna laporan keuangan, keduanya berbeda. Pengguna laporan keuangan komersial atau umum ialah kreditur, para pemegang saham, karyawan perusahaan, pemerintah, manajemen, serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan akuntansi pajak, pengguna laporan keuangan akuntansi pajak ialah fiskus. Berikut informasi yang didapatkan dari akuntansi komersial pada laporan keuangan umumnya bersifat umum dan dapat digunakan untuk siapa saja. Sedangkan akuntansi pajak, laporan keuangan sifatnya rahasia, hanya untuk manajemen dan fiskus. Yang perbedaan yang terakhir yaitu berdasarkan Undang-Undang PT, batas waktu penyampaian laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dan akuntansi pajak, laporan keuangan fiskal selambat-lambatnya diserahkan 4 bulan setelah akhir tahun pajak serta bisa diperpanjang selambat-lambatnya 2 bulan dengan aturan tersendiri. Soal nomor 2. Pada tanggal 2 September 2020, perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 7 juta rupiah untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 5%. Bagaimanakah pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut dengan metode bruto dan metode neto? Penyelesaian untuk soal nomor 2 yaitu pada soal pendapatan bunga sebesar 5% dikali dengan uang yang didepositokan yaitu 7 juta rupiah, hasilnya 350.000. Untuk pencatatan metode bruto atau biasa disebut dengan gross method, terdapat keterangan tabel debit dan kredit. Pada tanggal 2 September 2020 diterima bank sebesar 350.000 dan pendapatan bunga sebesar 350.000 rupiah. Keterangan karena depositonya tidak melebihi atau di bawah 7.500.000 yaitu hanya 7 juta, maka tidak ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong. Jadi baik dengan menggunakan metode bruto ataupun metode neto jumlahnya adalah sama atau pencatatannya tetap sama. Soal nomor 3 yaitu jelaskan cara perhitungan soal berikut. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Lita membeli obligasi dengan bunga 8% per 5 tahun dan nilai jatuh temponya sebesar 100 juta dengan harga 92.278.000. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. PT Lita menggunakan metode bunga efektif dalam mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Obligasi ini dikategorikan dalam HTM. Tingkat bunga efektif yaitu 109%. Diminta yaitu ada 4 yang diminta. Yang pertama, buat daftar amortisasi obligasi atau tabel obligasi. Yang kedua, buat jurnal pada saat pembelian obligasi. Yang ketiga, buat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima, amortisasi dan penyesuaiannya. Dan yang terakhir, buatlah penyajian dalam laporan keuangan per 31 Desember 2012. Baik, kita masuk pada tabel daftar amortisasi obligasi. Di sini terdapat tanggal 1/1/2012 penerimaan kas atau bank yang
yang diterima yaitu sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan, di mana 8% kali 6/12 dikali 100 juta. Hasilnya 4 juta. Pencatatan dari awal tanggal 2012 hingga akhir tanggal ke 2017 hasilnya sama, yaitu 4 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan bunga 10% kali 6/12 dikali nilai tercatat obligasi. Hasilnya yaitu 4.614.000. Dan amortisasi diskonto tabel ketiga dikurangi dengan tabel kedua, hasilnya 614.000. Yang terakhir ada nilai tercatat obligasi, di mana tabel kelima dijumlahkan dengan tabel keempat, yaitu hasilnya 92.278.000. Berikut ada tabel jurnal pembelian obligasi. Keterangan investasi pada efek tertentu di debit hasilnya 92.278.000 dan kas atau bank di kredit 92.278.000. Berikut tabel yang berikut mencatat bunga yang diterima dan penyesuaian atau bunga dan amortisasi diskonto. Di sini saya akan menjelaskan bunga dan amortisasi diskonto yang terjadi pada tanggal 1/7/2012, di mana kas atau bank pada debit yaitu sebesar 4 juta rupiah, investasi pada efek tertentu sebesar 614.000 dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 4.614.000. Apabila PT Lita menjual investasi obligasinya pada tanggal 1 November 2016 dengan kurs 99.3/4 ditambah bunga akural, maka pencatatannya nilai tercatat pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar 99.048.000. Amortisasi diskontonya yaitu dihitung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 November 2016, yaitu perhitungannya 4 bulan sebesar 635.000 dan 99.683.000 sudah termasuk harga jual. Dan yang terakhir yaitu laba penjualan atas obligasi sebesar 67.000. Tabel yang berikut yaitu penyajian laporan keuangan per 31 Desember. Teman-teman bisa melihat neraca yaitu ada aset lancar, piutang bunga sebesar 4 juta rupiah, aset tidak lancar seperti investasi pada efek tertentu sebesar 93.537.000, sedangkan laporan laba ruginya yaitu ada pendapatan atau beban lain-lain seperti pendapatan bunga sebesar 9.259.000. Pada tabel berikut di mana keterangan pada investasi pada efek tertentu yaitu sebesar 635.000, kas atau bank pendapatan bunganya sebesar 102.417.000 dan seterusnya. Soal nomor 4 yaitu pada tanggal 3 Maret 2014 PT Bintang membeli 100 unit barang dagang dengan harga 5 juta rupiah. Harga ini belum termasuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan PKP sejak 31 Januari 2005. Pembukuan atas persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Jawabannya ada tabel di samping, yaitu pada tanggal 3/3/2012 tersedia persediaan pada debit sebesar 5 juta, barang dan pajak masukan sebesar 500.000, kas dan bank sebesar 10 juta rupiah. Keterangan pajak masukan 10% dikali dengan 5 juta rupiah hasilnya 500.000
harga 1 unit barang 5 juta dibahagi 100 sama dengan 50.000. Soal lanjutan dari nomor 4, yaitu pada tanggal 31 Maret 2012 PT Bandung menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar 70.000 belum PPN. Teman-teman bisa mengamati tabel berikut di mana keterangannya, yaitu pajak keluaran 10% kali 2.100.000 hasilnya 210.000. Persediaan barang dagangan yang tersedia tercatat dalam pembukuan PT Bintang per tanggal 31 Maret 2012 adalah 50.000 dikali dengan 70 hasilnya 3.500.000 rupiah. Masih tetap lanjutan dari nomor 4, yaitu di mana apabila PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP, maka untuk jurnal pada saat pembelian barang dagang sebagai berikut. Terdapat pada tanggal 3 Maret 2012 persediaan barang dagang pada debit sebesar 5.500.000 dan kas dan bank tersisa 5.500.000 rupiah. Soal nomor terakhir yaitu nomor 5. Di sini jelaskan cara perhitungan soal berikut. Pada tanggal 2 Maret 2012 PT Andika menyerahkan ruang perkantoran pada PT Budi dengan harga sewa sebesar 10 juta rupiah belum termasuk PPN. PT Andika membuat faktur untuk pajak transaksi sewa ini dan menanamkan bunga pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan barang atau bangunan. Sedangkan PT Budi pada tanggal 10 April 2012 wajib menyetorkan pajak dan tanggal 20 April 2012 wajib membuat SPT PPh final. Jawaban untuk soal nomor 5 seperti yang ditampilkan pada slide terakhir, yaitu jurnal PT Andika sebesar kas dan bank 10 juta rupiah, PPh pasal 4 1 juta rupiah, PPh keluaran 1 juta rupiah, dan pendapatan sewa sebesar 10 juta rupiah. Dan jurnal untuk PT Budi sewa dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah, PPN masukan 1 juta rupiah, PPh pasal 4 1 juta rupiah, sedangkan kas dan bank 10 juta rupiah. Baik, terima kasih. Hanya itu video yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.